Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2024-2025 dengan materi eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Sebelum ke soal, mari kita ingat kembali, ini di sini eksponen. Eksponen adalah nama lain dari bentuk pangkat. Sifat-sifatnya berikut ini ya. Kemudian jika pangkatnya negatif, tinggal kita ubah menjadi 1/nya, atau bisa kita tukar posisinya seperti A per B pangkat negatif M, ini menjadi B per A pangkat M. Kemudian jika A-nya bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0-nya sama dengan 1. Lalu di sini untuk A bilangan real, M dan N-nya adalah bilangan asli, dengan N-nya lebih dari atau sama dengan 2, maka ini berlaku seperti ini. Kemudian bentuk operasional dalam bentuk akar, ada 5 ya. Lalu di sini ada cara merasionalkan bentuk akar. Tinggal kita kalikan dengan sekawannya saja. Baik, langsung saja kita ke logaritma. Sini ada definisinya. Jadi logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Contohnya kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka ditulis dalam logaritmanya adalah 3 log 9 sama dengan 2. Kemudian kalau 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka ditulis dalam bentuk logaritmanya 2 log 16 sama dengan 4. Jadi, A pangkat M sama dengan B. Jika kita tulis dalam bentuk logaritma, maka A log B sama dengan M. Nah, di sini ada syaratnya ya. Logaritma itu A-nya harus positif, B-nya positif, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan ini istilah-istilahnya. A disebut bilangan pokok, kemudian B-nya numerus, dan M-nya disebut hasil dari logaritma. Untuk catatannya, A log 1 sama dengan 0. Berapapun bilangan pokoknya, bila numerus logaritmanya 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian A log A sama dengan 1. Bila besar bilangan pokok dan numerus sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, dalam logaritma, bila bilangan pokoknya 10, biasanya tidak perlu dituliskan. Misalnya 10 log 5, ini kita cukup menuliskan dengan log 5. Artinya berarti log 5 itu sama dengan 10 log 5. Baik, kemudian ini adalah sifat-sifat logaritmanya. Nah, ini ya. Kemudian sampai nomor 9. Gitu. Ini tinggal diingat-ingat lagi saja karena ini sudah dibahas di kelas 10 sebenarnya ya. Oke, langsung ke soal nomor 1. Sini adalah kita akan menyederhanakan bentuk pangkat ya. Pertama, ini kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Sifatnya seperti ini. Maka jadi A pangkat M kali N. Berarti ini jadi A pangkat 2, kemudian B-nya pangkat 6, C-nya pangkat negatif 4. Ini tinggal dikaliin aja. 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Kemudian yang bawahnya berarti A pangkat negatif 6, B pangkat 9, C pangkat 3. Kemudian ada sifat tadi itu kalau misalkan ada A pangkat M per A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ini A-nya pangkat 2 dikurangi negatif 6, lalu B-nya B pangkat 6 dikurangi 9, dan C-nya negatif 4 dikurangi 3. Berarti A pangkat ini 2 dikurangi negatif 6 hasilnya 8. Kemudian B 6 dikurangi 9 negatif 3. Lalu C-nya negatif 4 dikurangi 3 jadi negatif 7. Jawabannya adalah A pangkat 8, B pangkat negatif 3, C pangkat 7. Yang A.
ke soal nomor 2, bentuk sederhana dari. Nah, ini sama dengan nomor 1 ya. Tinggal kita kalikan pangkatnya. Jadi di sini 2 pangkat 3, lalu X-nya pangkat negatif 2 kali 3 negatif 6, Y-nya pangkat 3, lalu di sini ada 4, Z pangkat 4 per, ini 16, tulis lagi, X pangkat negatif 4. Nah, ini 2-nya dipangkatkan negatif 2. Kemudian Y-nya pangkat negatif 2. Dan Z-nya pangkat negatif 4. Oke, ini ada 2 pangkat 3, hasilnya 8. Kemudian 4 ini boleh kita pindahkan posisinya jadi di depan ya. Jadi kali 4. Lalu tulis lagi X pangkat negatif 6. Y pangkat 3. Lalu dikali Z pangkat 4 per, ini 16 dikali, nah ini ada 2 pangkat negatif 2. Ini sama aja dengan A pangkat negatif M. Ini berarti gunakan rumus 1 per A pangkat M. Nah, ini menjadi 1 per 2 pangkat 2 atau 1 per 4. Oke, ini 16 dikali 1 per 4 berarti ya. Lalu dikali lagi dengan X pangkat min 4, Y pangkat min 2, lalu Z-nya pangkat min 4. Tinggal kita bagi saja. Oke, jadi ini bisa kita sederhanakan dulu. 16 kali 1, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian 4 yang atas kita bagi dengan 4 yang bawah, hasilnya 1. Jadi tersisalah 8 dikali X pangkat negatif 6 dikurangi negatif 4 dikali Y pangkat 3 dikurangi negatif 2 lalu dikali lagi dengan Z pangkat 4 dikurangi negatif 4. Jadi hasil akhirnya adalah 8. X pangkat ini negatif 6 dikurangi negatif 4 jadi negatif 2. Kemudian Y pangkat 5, Z-nya pangkat 8. Nah, ternyata di PG-nya tidak ada, artinya yang X pangkat negatif 2-nya kita ubah. Jadi 8, Y pangkat 5, Z pangkat 8 per X pangkat 2. Jawabannya adalah, mana ya? Yang E. Soal nomor 3, ini sama kayak soal sebelumnya ya, tinggal kita kalikan pangkatnya. Jadi X pangkat 12, Y pangkat 6, Z pangkat negatif 6 per X pangkat 8, Y pangkat negatif 6. Ini sama dengan, berarti X pangkat 12 dikurangi 8, Y pangkat 6 dikurangi negatif 6. Lalu di sini ada Z pangkat negatif 6. Ini tidak ada pembaginya, udah tinggal kita tulis aja seperti ini. Kemudian ini X pangkat 12 dikurangi 8, 4. Kemudian Y-nya 6 dikurangi negatif 6, 12. Z-nya pangkat negatif 6. Dan lagi-lagi di PG-nya tidak ada. Lalu kita ubah Z pangkat negatif 6-nya menjadi 1 per Z pangkat 6 ya. Jadi X pangkat 4, Y pangkat 12 per Z pangkat 6. Jawabannya adalah yang B, beta. Soal nomor 4. Nah, ini yang sering menjadi kesulitan biasanya ketika kita mengalihkan bilangan dengan pecahan. Nah, ini sebenarnya mudah ya. Saya contohkan misalkan yang 4 kita kalikan dengan negatif 5 per 2. Nah, ini boleh 4-nya dikalikan negatif 5 lalu bagi 2 atau 4 dibagi 2 juga boleh. Hasilnya ini 2, lalu 2-nya kita kalikan dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 10. Nah, maka soal ini jadi A pangkat 8, B-nya pangkat negatif 10, lalu C-nya pangkat 10 per A. Nah, ini 9 per 4 kali 4 berarti 9,
lalu B-nya min 10, C-nya pangkat 4. Tinggal kita kurangi seperti soal sebelumnya ya. Jadi A pangkat 8 dikurangi 9, lalu B pangkat negatif 10 dikurangi negatif 10, lalu C pangkat 10 dikurangi 4. Nah, ini jawabannya adalah A pangkat negatif 1, B pangkat 0, C pangkat 6. Nah, ini berarti jawabannya adalah C pangkat 6 per A. Nah, kenapa C pangkat 6 per A? Karena B pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Nah, ini kalau kita tulis satunya, hasilnya tetap jadi C pangkat 6 per A. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5, ini kita tinggal sederhanakan saja 27-nya menjadi berapa, 64-nya berapa, 16-nya berapa. 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3. Lalu tinggal kita pangkatkan lagi 1/3. Kemudian 64 itu sama aja dengan 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Ini dipangkatkan lagi 5/6. Ditambah 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4. Lalu kita pangkatkan lagi 3/4. Maka hasilnya, ini 3 dikali 1/3 berarti 1. Jadi 3 pangkat 1. Dikali ini juga 6 bagi 6, 1. Ini 5. Berarti dikurangi 2 pangkat 5. Lalu ditambah 2 pangkat, ini juga hasilnya adalah 3. Berarti di sini 3 dikurangi 2 pangkat 5 adalah 32 ditambah 8. Berarti ini 3 dikurangi 32 hasilnya adalah negatif 29. Lalu ditambah 8 yaitu negatif 21. Jawabannya yang C. Soal nomor 6. Ini sama 7 dikali 3 pangkat 3, lalu kita pangkatkan lagi 1/3, dikali 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3/2, lalu dikali 3 pangkat negatif 1. Ini hasilnya berarti 7. Ini sama aja dengan 3 pangkat 1. Lalu yang ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif 1. Berarti, nah ini kalau ada A pangkat M tadi ya di awal, A pangkat M, A pangkat M, jika kita kalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, di sini ada 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif 1. Berarti 7, ini tulis lagi ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 ditambah negatif 1. Nah, maka hasilnya adalah 7 dikali 8. Nah, ini berapa? 1 ditambah negatif 1, 0. 3 pangkat 0 adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 56. Yang E. Soal nomor 7, bentuk sederhana dari. Nah, kalau ini udah masuk ke dalam bentuk akar ya. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini, tinggal kita sederhanakan saja. Syaratnya kalian harus menghafal 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui bilangan berapakah yang ada di dalam akar ini yang nantinya bisa keluar dari akar. Contoh angka 75, akar 75 itu adalah perkalian dari 25 kali 3. Ini 25-nya nanti bisa keluar. 25 itu 5 pangkat 2. Kemudian ditambah 3 akar 8 berarti 4 kali 2. Ditambah lagi 2 akar 48 itu 16 kali 3. 16 kali 3. Kemudian 2 akar 18 itu 9 kali 2. Nah, setelah seperti ini tinggal kita keluarkan dari akarnya ya. Akar 25 adalah 5, berarti 5 akar 3 ditambah 3 kali akar 4 adalah 2.
Ini akar 2-nya tulis lagi. Plus 2 dikali akar 16 adalah 4. Sini akar 3-nya tulis lagi. Dikurangi 2 kali. Nah, ini akar 9. Akar 9 adalah 3. Lalu akar 2. Kemudian kita kalikan. Ini 5 akar 3 masih tetap. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Jadi 6 akar 2 ditambah 8 akar 3 dikurangi 6 akar 2. Nah, di sini ada yang bisa kita kurangi ya. 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 akar 3 ditambah 8 akar 3 ini menggunakan sifat logaritma, sifat bentuk akar yang tadi ada di tampilan awal ya. Jadi tinggal kita jumlahkan 5 tambah 8 saja. Hasilnya adalah 13 akar 3. Yang C. Nomor 8. Bentuk sederhana. Berarti ini masih dalam bentuk akar ya. Ini tinggal kita sederhanakan saja. 108 itu 36 dikali 3. Nah, ini berarti 2 akar 36 kali 3 dikurangi 4. Akar 27 itu berarti 9 kali 3 dikurangi akar 75 adalah 25 kali 3. Nah, ini tinggal kita keluarkan dari akarnya. Jadi 2. Ini akar 36 adalah 6. Akar 3 dikurangi 4 kali 3 akar 3. Kemudian dikurangi 5 akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3 dikurangi 12 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Nah, di sini 12 akar 3 dikurangi 12 akar 3 jadi 0. Maka tersisalah negatif 5 akar 3. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9, ini masuk ke materi logaritma. Tadi bahwa A log B sama dengan C. Ini sama aja dengan A pangkat C. A pangkat C sama dengan B. Nah, ini 2 log 16 berarti 2 log 16 itu sama aja dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Berarti di sini adalah 2 pangkat 4. Ditambah 3 log berapa yang hasilnya 81? 3 pangkat 4. Dikurangi 4 log berapa? 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? 4 pangkat 3. Nah, setelah itu ini adalah 4. Yang ini adalah 4. Dan yang ini adalah 3. Jadi 4 tambah 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Soal nomor 10. Nah, yang ini ternyata 2 log berapa yang hasilnya 20. Ternyata 2 pangkat berapa yang hasilnya 24 ini kan tidak ada. Jadi, kita menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, 2 log 24 kita ubah menjadi 2 log 24 itu perkalian berapa kali berapa? 8 kali 3 ya. 8 kali 3. Nanti bisa jadi 2 log 8 ditambah 2 log 3. Nah, 2 log 8-nya adalah 3. Kemudian ditambah 2 log 3. Kemudian untuk 2 log 3 ya kita tulis lagi nanti 2 log 3. Dan 2 log 9. 2 log 9 ini sama aja dengan 2 log 3 kali 3. Berarti 2 log 3 ditambah 2 log 3. Atau ini jadi ada 2 ya, 2 log 3-nya. 2 dikali 2 log 3. Nah, kemudian kita masukkan ke soal itu. Jadi 3 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 3, kemudian
dikurangi, nah ini langsung aja kurangi ke ini ya. Jadi kurangi 2 log 3 tambah 2 log 3. Nah ini 2 log 3 ini bisa kita kurangi dengan yang di dalam kurung. Maka hasilnya jadi 0. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Yang B. Soal nomor 11. Jika 2 log 3-nya sama dengan A dan 3 log 5-nya sama dengan B, maka 15 log 20. Nah, tadi di atas, di awal ya, kita sudah mengetahui bahwa jika ada A log B sama dengan, ini bisa kita ubah nih, A log B-nya itu boleh kita ubah menjadi X log B per X log A. Nah, di sini berarti, ini ya, berarti jadi, nah X-nya kita gunakan angka berapa? Angka yang muncul di pemisalan ini, yang paling sering. Berarti kan di sini ada 3-nya 2 kali ya. X-nya jadi kita ganti dengan 3. Jadi 3 log 20 per 3 log 15. Ini kita gunakan lagi sifat logaritma yang perkalian itu menjadi 3 log 20 itu perkalian berapa dengan berapa? Berarti 5 kali 4 gitu ya. 5 dikali 4 per 3 log 5 kali 3. Jadi di sini hasilnya 3 log 5 ditambah 3 log 4 per 3 log 5 ditambah 3 log 3. Nah, di sini 3 log 5-nya adalah B, kemudian ditambah 3 log 4. 3 log 4 itu 4-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, berarti jadi 2 dikali 3 log 2. Nah, ini boleh kita ubah menjadi 1 per 3 log 2. Maka ini sama dengan 1 per A. Nah, ini 3 log 2-nya adalah 1 per A. Nanti kita ubah di bawah ya. Nah, kemudian yang ini 3 log 5-nya adalah B. Lalu ditambah 3 log 3-nya 1. Nah, ini kita sebelah sini ya. Nah, ini berarti B ditambah 2 dikali 1 per A. Nah, per B tambah 1. Nah, berarti 2 per A ditambah B tambah 2 per A per B tambah 1. Nah, B tambah 2 per A-nya bisa menjadi AB plus 2 per A, lalu dibagi dengan B plus 1. Nah, ini hasilnya, ini tinggal kita ubah ya, yang bawahnya menjadi AB plus 2 per A. Ini jadi perkalian, tapi posisinya berubah menjadi 1 per B tambah 1. Maka hasil akhirnya adalah AB plus 2 per AB plus A. Atau A dalam kurung B plus 1. Ini jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12 ini bentuk akar. Tinggal kita sederhanakan saja ya. Jadi 2 akar 48 itu 16 kali 3 ditambah 3 kali 12-nya adalah 4 kali 3. 75-nya 25 kali 3. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian akar 16-nya adalah 4. Lalu diakarkan lagi 3-nya. Ditambah 3 kali akar 4 adalah 2. Lalu akar 3-nya tulis lagi. Dikurangi 5 akar 3. Nah, ini jadi 8 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Maka hasilnya adalah 9 akar
yang D. Soal nomor 13, bentuk sederhana dari. Nah, ini kita menggunakan sekawan atau dirasionalkan ya. Jadi 2 per 2 min akar 3 ini tinggal kita kalikan dengan 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Jadi rasional itu tinggal kita perhatikan tandanya saja. Kalau di sini kurangi maka sekawannya adalah penjumlahan. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 2, 4. 2 dikali akar 3, ya 2 akar 3. Lalu yang bawahnya itu bisa kita menggunakan rumus yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, ini angkanya kan sama ya. Berarti A-nya 2, ini A, B-nya akar 3. Nah, ini B-nya. Maka boleh kita tulis di sini. Jadi 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Hasilnya adalah 4 dikurangi 3 yaitu 1. Jadi di sini 1. Maka hasil akhirnya adalah 4 plus 2 akar 3. 4 plus 2 akar 3 yang nomor 14 ini kita rasionalkan. Berarti akar 6 per 3 plus 2 akar 3 ini tinggal kita kalikan dengan sekawannya. Berarti 3 dikurangi 2 akar 3 per 3 dikurangi 2 akar 3. Ini sama dengan berarti 3 akar 6 dikurangi 2 akar 18 pernya ini berarti menggunakan sifat yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, A-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat, dikurangi B-nya adalah 2 akar 3. Kita kuadratkan. Jadi hasilnya 9. Nah, ini cara pengkuadratkannya, berarti 2-nya dikuadratkan, akar 3-nya juga dikuadratkan. 2 pangkat 2, 4. Akar 3 dikali akar 3, 3. Berarti di sini 9 dikurangi 12, yaitu negatif 3. Maka di sini pernya negatif 3. Lalu ada yang masih bisa kita sederhanakan. Di sini ada 3 akar 6. Ya. Akar 18 itu sama aja dengan 9 kali 2. Ini pernya tetap negatif 3. Jadi 3 akar 6 dikurangi, ini akar 9-nya menjadi 3 ya. Akar 2 per negatif 3. Maka ini bisa kita bagi. 3 dibagi negatif 3, negatif akar 6. Kemudian ini 2 kali 3, 6. 6 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Plus 2. Plus 2 akar 2. Maka jawabannya adalah 2 akar 2 min akar 6. 2 akar 2 min akar 6. Soal nomor 15, ini logaritma. Nah, kalau di sini tidak disebutkan dia log berapanya, artinya berarti 10 log 2 gitu ya. Ini juga 10 log 3, ini 10 log 54. Nah, untuk log 54-nya bisa langsung kita sederhanakan menjadi log. Nah, 54 itu perkalian berapa dengan berapa? Berarti perkalian 27 kali 2. Maka hasilnya adalah log 27 ditambah log 2. Nah, log 27-nya bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3 ditambah log 2. Nah, 3-nya bisa ke depan ya, ini menggunakan sifat logaritma. 3 log 3 ditambah log 2. Nah, tinggal kita ubahlah. Log 3 itu adalah B, kemudian log 2-nya adalah A. Maka jawabannya adalah 3B plus A atau A plus 3B yang A. Baik, pembahasan untuk logaritma, bentuk akar, dan eksponen saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.